Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel gue Andra Motovlog. Jadi hari ini gue mau share pengalaman ke kalian semua, bagaimana cara ambil BPKB atas nama orang lain ataupun bukan atas nama kita sendiri. Jadi awal mulanya itu pertama gue ambil motor CR15 Fitri ini bukan atas nama gue sendiri. Kenapa? Karena waktu itu KTP gue masih KTP daerah dan gue pakai nama kakak gue karena waktu itu kakak gue sudah KTP-nya sudah DKI Jakarta, jadi bisa ambil motor di daerah Jakarta juga. Oke, dan awal mulanya itu pengalamannya setelah motor gue ini lunas, akhirnya gue inisiatif mau ambil BPKB-nya langsung sendiri ke kantor leasingnya. Waktu itu kantor leasingnya itu BAF ataupun Buton Auto Finance yang biasanya hanya melayani kredit motor Yamaha. Waktu itu gue langsung pergi ke si kantor leasingnya, dan bodohnya itu sebelum gue inisiatif ngambil WPKB sendiri, gue tanpa nanya-nanya ke kantornya dulu ataupun ke pihak leasingnya bisa nggak ambil WPKB atas nama orang lain diambil sama gue sendiri gitu yang punya motor ini gitu. Jadi waktu itu gue langsung berangkat ke kantornya, gue nunggu lama sekitar 1 jam, dan giliran antrian gue ternyata alhasil gue tidak bisa mengambil WPKB gue sendiri. Kenapa? Karena nama yang tercantum di BPKB itu bukan atas nama gue tetapi atas nama orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita sebenarnya bisa nggak sih ngambil kalau atas nama orang lain? Sebenarnya bisa-bisa aja. Caranya adalah harus pakai surat kuasa. Nah, ini merupakan sumber langsung dari si pihak leasingnya. Jadi gue waktu itu tanya-tanya gimana sih caranya kalau misalkan gue ambil sendiri nih BPKB-nya karena si STNK-nya juga gue pakai. Jadi kalau misalkan kakak gue yang ambil sendiri kan STNK-nya otomatis diambil. Jadi gue nggak bisa pakai motornya gitu. Tapi ternyata bisa. Yang pertama jalan keluarnya adalah kalian harus punya surat kuasa dari si yang nama tertera di BPKB-nya ini. Jadi si kakak gue itu harus punya surat kuasa dulu, ambil di leasing, kemudian ditandatangani di atas materai 6.000, kemudian baru gue bisa ambil langsung ke kantornya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah caranya kakak gue sendiri yang harus ambil BPKB-nya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ribet ataupun nggak mau intinya nggak mau ribet. Jadi kalau kalian misalkan ambil BPKB bukan atas nama sendiri, ya udah orang lain yang atas nama orang lain yang kalian pinjam namanya di BPKB aja yang suruh ngambil. Nah, syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syaratnya kalau kalian mau ambil BPKB sendiri mah gampang ya. Kalau misalkan mau ngambil sendiri gampang, tinggal datang saja bawa KTP, kemudian bawa faktur, bawa surat bawa bukti pembayaran terakhir, kemudian bawa STNK-nya. Nah, STNK-nya harus asli apa enggak? Enggak usah asli, fotokopi juga bisa kalau atas nama sendiri. Jadi kalian bisa ambil langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan atas nama orang lain? Yang pertama harus punya surat kuasa, kemudian KTP asli kita yang mau ambil BPKB. Kemudian yang ketiga adalah KTP asli si yang atas nama terteranya di BPKB. Kemudian yang keempat adalah si KTP aslinya. Kemudian yang kelima adalah bukti pembayaran terakhir. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil BPKB, lebih baiknya sih tanya-tanya dulu ya ke petugas listingnya bagaimana sistemnya kalau misalkan mau diambil sendiri tetapi BPKB-nya bukan atas nama sendiri. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu aja bro, share pengalaman dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.